Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Erlina Kartika dari Puskesmas Purbaratu. Kali ini saya diberi tugas atau amanat oleh panitia OSIS MPLS SMA 3 untuk memberikan materi mengenai PHBS di institusi pendidikan atau PHBS sekolah. PHBS sekolah ini memiliki 8 indikator. Ya, 8 indikator itu, yang satu, mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir menggunakan sabun. Itu wajib. Yang saya ketahui di SMA 3 ini, di setiap kelasnya itu sudah memiliki tempat air cuci tangan, ya, kran-kran seperti itu. Hanya tinggal pelaksanaannya saja, apakah itu dilakukan setiap hari atau tidak, apakah dilakukan setiap mau melakukan aktivitas, sesudah melakukan aktivitas, mangga itu nanti dievaluasi oleh gurunya masing-masing. Lalu yang kedua, mengkonsumsi jajanan di warung atau kantin sekolah. Jelas kalau di SMA 3 itu setahu saya di belakang itu kantinnya gede banget. Ada beberapa yang jualan di sana. Itu saya pikir jajanannya variatif. Tinggal silakan nanti teman-teman semuanya memilih apakah makanan itu sehat atau tidak. Itu silakan dipilih. Untuk sekarang ini lagi wabah, jadi adik-adik semua itu harus tetap menjaga daya tahan tubuh, tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Kurangi makan pedas, minyak-minyak, terutama yang diawali dari cici-cici, cimoa, cilok, cireng, cibar, cibai dan lain sebagainya, itu dikurangi ya. Lalu yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Di sini banyak tentunya jambannya berjejer. Hanya kalau bersih, sehat, itu bagaimana para siswa ataupun sekolah untuk mengatur jadwal opsi di sekolah. Itu silakan, mungkin nanti ada erat hubungannya dengan UKS, ya, untuk melakukan pembersihan jamban secara rutin. Lalu olahraga yang teratur dan terukur. Olahraga ini saya yakin juga sudah dijadwalkan, mungkin seminggu sekali ya. Seminggu sekali ada jadwal olahraga, dan untuk di usia adik-adik ini sebetulnya cukup. Tapi yang lebih baik lagi, bolehlah ditambah ekskul yang memang bisa meningkatkan daya tahan tubuh melalui olahraga. Lalu yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Nah ini, jentik nyamuk ini agak-agak susah kalau siswa nih, apalagi lagi musim sekarang, musim hujan. Di kota Tasikmalaya ini terdapat 17 kematian yang diakibatkan oleh demam berdarah. Ya, mungkin adik-adik tahu ya, demam berdarah itu diakibatkan oleh agentnya apa, yang dibawanya apa. Nanti itu kita bikin PR ya. Lalu ada lagi, tidak merokok di lingkungan sekolah. Apakah masih ada yang merokok di lingkungan sekolah? Enggak mungkin ya, karena tidak terlihat. Terlihat, kalau yang tidak terlihat saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang merokok di lingkungan sekolah, baik itu siswa ataupun guru atau pendidik lainnya ya, itu tidak boleh. Yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Nah, setahu saya biasanya kita dari puskesmas itu selalu melakukan rutin yang namanya penjaringan siswa baru. Mungkin kalau tidak masa pandemi ini, di bulan Agustus biasanya kita selalu berkunjung ke sini ya, untuk melakukan penimbangan berat badan dan lain-lain ya, ada pemeriksaan kesehatan dari tenaga kesehatan. Jadi biasanya kami suka datang. Lalu yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Nah ini SMA 3 ini bagus nih ya, bahkan pernah menjuarai kantin sehat kalau tidak salah, menjuarai lomba UKS kalau tidak salah, SBH juga, itu SBH udah lama sekali. Tetapi masalah sampah ini, subhanallah nih ya, kalau masalah sampah susah nih. Kadang-kadang nih ada yang udah sebesar ini pun membuang sampah tuh dengan cueknya aja, buang aja gitu. Dan itu sangat disayangkan sekali ya adik-adik semuanya. Nah, perlu diketahui di musim pandemi ini atau
memiliki protokol khusus yang memang harus dijalankan, seperti protokol kesehatan di lingkungan pendidikan. Nah, ini tadinya saya memang akan menampilkan, saya pikir bukan lari. Ya, di sini ya, pihak sekolah harus menyediakan tempat cuci tangan. Seperti yang tadi sudah saya bahas, itu wajib. Dan kalau misalkan di setiap kelas belum difasilitasi tempat cuci tangan seperti keran, boleh menggunakan ember atau galon keran gitu ya, galon keran, dan disediakan sabun tentunya. Kalau tanpa sabun ya salah, karena cuci tangan itu ada 7 langkah cuci tangan, itu menggunakan sabun ya. Ya, lalu boleh juga kalau menyediakan hand sanitizer boleh. Nanti ketika pas masuk sekolah, itu para siswa ataupun guru boleh yang namanya selain hand sanitizer dan tempat cuci tangan, yaitu disinfektan. Nah, disinfektan ini ketika nanti adik-adik masuk kelas, seperti meja yang seperti ini yang akan diduduki oleh adik-adik semuanya, itu nanti boleh dibersihkan dahulu dan nanti diberi disinfektan. Nanti ada rekan saya, kebetulan saya ngajak mahasiswa kedokteran Unsud, nanti beliau akan mempraktekkan bagaimana sih membuat disinfektan dengan ukuran-ukurannya, biar nanti para OSIS atau misalkan siswa-siswa bisa bikin, karena murah sekali ya, murah sekali modalnya. Sebelum masuk bisa semprot-semprot dulu meja, semprot-semprot kursi dan ruangan, dilap, dibersihkan, baru kita bisa memulai pembelajaran seperti itu. Tapi syaratnya tetap cuci tangan itu nomor 1, menggunakan air mengalir dan sabun. Yang kedua, tetap menggunakan masker. Kalau berkerumun di kelas itu menggunakan masker. Saya kurang paham apakah nanti sistem di kelasnya setengah-setengah, karena menurut peraturan itu kalau mengadakan perkumpulan harus 50% dari kuota bangunan. Misalkan di kelas ini cukupnya 40 orang, berarti yang harus masuknya 20 orang. Tapi itu dikembalikan lagi bagaimana kebijakan Disdik kalau untuk di pendidikan dan sekolahnya tentunya ya. Maka itu nanti disesuaikan. Dan tetap menggunakan masker. Nah, ini mungkin kalau adik-adik tidak terbiasa menggunakan masker, ya kan? Dan mohon maaf kalau saya sekarang tidak menggunakan masker karena saya sendirian di sini ya, ada tidak dengan kerumunan. Jadi nanti maaf, itu yang 3 hal ini tolong diperhatikan oleh pihak sekolah dan juga oleh siswa-siswa semuanya. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, tetap menggunakan masker, dan tetap jaga jarak atau physical distancing ya. Dilarang berkerumun. Ya, mungkin ini salah satu pencegahannya. Seperti sekarang kita tidak melakukan MPLS seperti biasa dikarenakan memang belum boleh berkerumun ya, baik itu di sekolah ataupun di perkantoran ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Lalu apa lagi ya? Ya, mungkin itu saja. Dan saya mungkin akan memberikan tugas. Saya akan memberikan tugas kepada adik-adik semuanya. Ini tugasnya gampang banget. Gampang. Ipin-upin aja tahu ya. Tadi saya nyebut kan ada jentik nyamuk ya. Oke. Sebutkan nama atau jenis nyamuknya dan virus yang dibawanya. Ya. Nama jenis nyamuknya dan virus yang dibawa oleh nyamuk tersebut itu virus apa? Ini kan kita lagi membahas DBD ya. Tadi ya, karena berhubungan dengan jentik nyamuk, kita akan membahas DBD. Jadi sebutkan nama jenis nyamuk DBD dan virus yang dibawanya. Ya, itu yang ke-1. Yang kedua, tadi saya menyebutkan beberapa indikator tentang PHBS pendidikan. Sebutin aja deh ada berapa banyak indikatornya. Angkanya aja, nggak usah disebutin. Hanya sekian indikator. Dah. Nanti kasihin ke panitia MPLS. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebutkan kata kunci dari
protokol kesehatan pendidikan 3 aja yang tadi saya sebutin, harus apa, harus apa, harus apa, ya. Itu mah gampang banget ya. Kalau memperhatikan dan menyimak pasti bisa. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Nanti akan dilanjut oleh rekan saya Haikal, maaf. Dia akan mempraktekkan bagaimana cara membuat disinfektan ya, untuk nanti adik-adik bisa bersih-bersih kelas dan lain sebagainya. Saya Erlina Kartika, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari pagi sih. Nama saya Muhammad Haikal Abdi, sebagai relawan mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman. Di sini mungkin akan menjelaskan tentang protokol kesehatan di era COVID-19 ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pada siswa-siswa itu kita bisa menggunakan masker. Untuk masker kan mungkin bisa beli sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang juga bisa menggunakan masker kain, tapi masker kain yang digunakan itu haruslah menutupi semua area wajah. Jadi tidak kalau si hidungnya terbuka itu salah ya, tapi harus menutupi semuanya. Jadi tetap boleh, tapi harus menutupi semuanya. Dan kalau sudah sobek itu langsung diganti. Atau kalau sudah rusak itu langsung diganti maskernya. Lalu selanjutnya juga ada hand sanitizer, itu juga bisa dibuat masing-masing sebenarnya. Cuman untuk bahan-bahannya akan sedikit lebih rumit karena butuh zat kimia lain yang perlu dibeli di alat-alat kesehatan. Gitu. Lalu mungkin yang bisa kita lakukan sekarang adalah dalam membuat desinfektan. Desinfektan sendiri adalah suatu cairan yang dibuat sebagai antiseptik yang bisa membunuh kuman dan juga ini mudah untuk dilakukan gitu. Nah, di sini yang akan saya demonstrasikan di sini adalah untuk pembuatan desinfektan sendiri menggunakan antiseptik atau Wipol. Nah, untuk antiseptiknya sebenarnya banyak, bisa pakai Biclean, bisa pakai Wipol, atau bisa pakai Dettol juga. Tapi untuk takarannya itu yang harus diperhatikan. Jadi yang perlu disediakan adalah air ini jumlahnya 1 liter, lalu Wipolnya, dan alatnya itu pakai sendok gitu. Nah, untuk kalau teman-teman punya Wipol, mungkin teman-teman punya Wipol ya di rumahnya masing-masing, yang mana caranya adalah campurkan Wipol ini sebanyak 30 ml di dalam 1 liter air. Untuk mengukur 30 ml itu kita bisa menggunakan takaran sendok makan, yaitu sendok makannya sebanyak 10 sendok makan. Nah, ketika sudah dimasukkan, kita suruh sendok makan, itu bisa didiamkan sampai larut semuanya. Lalu setelah larut semuanya, nanti bisa dimasukkan, bisa didiamkan seperti ini atau dimasukkan ke dalam semprotan gitu. Nanti untuk caranya bisa dengan 2 cara. Jadi nanti teman-teman bisa ambil lap terus dibasahi oleh cairan ini, lalu dielap ke beberapa tempat yang mungkin sering untuk kontak dengan orang lain gitu. Kalau pakai penyemprot nanti dimasukin terus disemprot-semprot aja gitu. Nah, ini mungkin bisa dilakukan ketika kalian sudah masuk sekolah. Mungkin petugas piketnya bisa bikin desinfektan sendiri, atau juga di rumah bisa bikin desinfektan sendiri gitu sebagai upaya pencegahan terhadap COVID-19. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.